Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pada kesempatan kali ini saya dan kelompok kami terdiri dari saya, Alif Syahdu Basmala, terus Mas Razak, Syekh Maulana Razak, dan juga Muhammad Sobirin akan melakukan presentasi terkait pembangkit listrik tenaga panas bumi sesuai dari petunjuk Bapak Anang. Lanjut, mungkin yang pertama eh, pendahuluan. Jadi pembangkit listrik tenaga panas bumi adalah pembangkit listrik yang menggunakan panas bumi, yaitu panas yang ada di bawah permukaan bumi, sebagai sumber energinya. Listrik dari tenaga panas bumi saat ini digunakan di 24 negara, sementara pemanasan memanfaatkan panas bumi digunakan di 70 negara. Perkiraan potensi listrik yang dihasilkan oleh panas bumi sendiri berkisar antara 35 sampai dengan 2000 gigawatt. Kapasitas di seluruh dunia saat ini mencapai 10.715 megawatt, dengan kapasitas terbesar terdapat di Amerika, yaitu sebesar 3.086 megawatt, dan diikuti Filipina dan di Indonesia. Di India juga mengumumkan rencana untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi yang pertama, yaitu di Chhattisgarh. Tenaga panas bumi ini juga dianggap sebagai energi yang terbarukan karena merupakan energi alternatif yang tidak habis, karena kita tahu sepanjang bumi ada juga pasti akan terjadi semacam aktivitas mekanis sehingga menghasilkan panas. Dan di Indonesia sendiri dikaruniai oleh panas bumi yang melimpah, karena kita tahu di Indonesia merupakan negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa di mana sangat banyak sekali gunung berapi, sehingga menyebabkan kita memiliki cadangan panas bumi yang melimpah. Oke, ini skemanya dari panas bumi itu sendiri. Yang pertama, dari sumur produksi di sini, ya sumur produksi ini sebenarnya mirip dengan sumur oil and gas atau sumur minyak bumi, di mana untuk mengebor sendiri juga ada proses drilling atau pengeboran, di mana nanti ada di bawah juga ada tubing dan juga casingnya, sehingga diharapkan ada natural flowing karena pressure di bawah yang lebih tinggi daripada di permukaan bumi, sehingga di reservoir yang merupakan tempat dari panas bumi sendiri nanti akan mengalir ke atas dan dibantu juga pompa, sehingga akan memanaskan atau juga memberikan konduksi panas melalui heat exchanger, di mana mirip juga dengan PLTU, cuman ini menggunakan panas bumi alami. Kalau di PLTU atau PLTGU itu kan menggunakan turbin yang dibakar dengan perantara bahan bakar gas maupun bahan bakar minyak ya. Nah, yang di sini kita menggunakan langsung air panas bumi karena panasnya juga sangat tinggi, sehingga air hasil pemanasan tersebut digunakan untuk memutar turbin. Turbin digunakan untuk membangkitkan listrik di generator. Lalu air panasnya sendiri nanti dari turbin akan diputar ataupun di recycle, di mana untuk didinginkan sebelum masuk ke heat exchanger lagi, karena dikarenakan jika terjadi panas terus-menerus maka sistem akan tidak stabil. Dan juga air yang berasal dari reservoir yang dari sini akan juga didinginkan, biasanya nanti akan melalui air brine pool sebelum diinjek ke bawah. Tujuannya apa? Agar pressure dari panas ini atau pressure dari bawah bumi juga dari inti bumi tidak berkurang, agar dapat terus-menerus natural flowing tanpa ada artificial lift ataupun pengangkatan buatan. Lanjut, secara umum panas bumi memiliki komponen dasar yang sama dengan PLTU seperti yang saya jelaskan, cuman ya tadi panas bumi lebih ke menggunakan natural ya. Selanjutnya klasifikasi panas bumi.
Yang pertama dibedakan menjadi dua kelas, yaitu spekulatif dan hipotesis. Penjelasannya, untuk yang spekulatif, sumber dayanya yang estimasi potensi energinya didasarkan pada studi atau literatur serta penyelidikan pendahuluan. Apa itu? Adalah kegiatan yang meliputi studi dan peninjauan lapangan, dan dari penyelidikan tersebut akan diperoleh peta geologis, di mana sebaran atau manifestasi air panas, steaming ground, tanah panas, fumarole, supatar, dan juga reservoir akan didapat, sehingga suhu fluida, permukaan dan bawah permukaan, serta parameter panas bumi lainnya yang berguna untuk panduan penelitian akan ditemukan. Itu untuk yang spekulatif. Sedangkan untuk yang hipotesis adalah sumber daya yang energinya didasarkan pada hasil penyelidikan pendahuluan lanjutan. Jadi dari yang pertama spekulatif tadi akan dilanjutkan untuk hipotesis dengan melakukan penyelidikan geologi, kimia, dan geofisika. Penyelidikan geokimia meliputi pengamatan visual, pengambilan contoh analisis kimia, air, gas, serta tanah. Hasilnya berupa peta anomali, unsur-unsur kimia yang tergandung dalam air, gas, dan tanah, serta jenis fluida yang di bawah permukaan, dan juga asal-usul fluida serta sistem panas bumi. Untuk penyelidikan geofisika akan digunakan adalah berguna untuk pemetaan geofisika dan menghasilkan peta geofisika dengan interval yang memungkinkan untuk dibuat kontur. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya dari Mas Razak. Silakan Mas Razak. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Oke, selanjutnya klasifikasi cadangan ya. Cadangan panas bumi dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu kelas terduga, mungkin, dan terbukti. Seperti ditulis di atas, klasifikasi cadangan dihasilkan melalui tahapan penyelidikan rinci. Ada 3 kelas ya, 3 kelas cadangan panas bumi, yaitu 1, cadangan terduga. Nah, kelas cadangan terduga adalah kelas cadangan yang estimasi potensi energinya berdasarkan pada hasil penyelidikan rinci. Penyelidikan rinci dilakukan berdasarkan rekomendasi dari penyelidikan sebelumnya yang lebih dititik beratkan pada penyelidikan ilmu kebumian terpadu dan dilengkapi pemboran landai suhu dari bibor ya, landai suhunya. Pada penyelidikan geologi dilakukan pemetaan geologi rinci dengan skala yang lebih besar daripada peta pendahuluan lanjutan, termasuk dalam pemetaan batuan ubahan. Dan penyelidikan geokimia dilakukan dengan interval titik yang lebih rapat dan lokasi penyelidikan lebih terarah berdasarkan hasil penyelidikan sebelumnya. Hasilnya berupa peta anomali unsur kimia dan model hidrologi. Setelah itu penyelidikan geofisika dilakukan dengan cara pemetaan dan pendugaan yang menghasilkan peta anomali dan penampang tegak, pendugaan sifat fisis batuan, sifat fisis serta kimia batuan, dan fluida sumur. Analisa data terpadu dalam tahap penyelidikan ini menghasilkan model panas bumi. Setelah itu cadangan mungkin. Kelas cadangan mungkin adalah kelas cadangan yang estimasi potensi energinya berdasarkan pada hasil penyelidikan rinci dan telah diidentifikasi dengan bereksploitasi serta hasil prastudi kelayakan.
Pengeboran eksplorasi adalah kegiatan pengeboran yang dibuat sebagai upaya untuk mengidentifikasi hasil penyelidikan inti sehingga diperoleh gambaran geologi dan data fisik dan kimia permukaan serta kualitas fluida. Next, Mas. Terus yang ketiga adalah cadangan terbukti. Kelas cadangan terbukti adalah kelas cadangan yang estimasi potensi energinya didasarkan pada hasil penyelidikan diuji dengan sumur eksplorasi, delineasi, dan pengembangan serta dilakukan studi kelayakan. Pengeboran delineasi adalah kegiatan pengeboran eksplorasi tambahan yang dilakukan untuk mendapatkan data geologi, fisik, dan kimia reservoir, serta potensi sumur dari suatu lapangan panas bumi. Sementara studi kelayakan adalah kajian mengenai kelistrikan dan evaluasi reservoir untuk menilai kelayakan pengembangan lapangan panas bumi dilengkapi dengan rancangan teknis sumur produksi dan rancangan sistem pembangkit tenaga listrik. Nah, setelah itu kita masuk di dalam peralatan utama PLTU ya. Yang pertama ada separator. Separator itu sumur-sumur panas bumi umumnya yang memproduksikan fluida campuran, uap, air, sedangkan turbin di PLTB digerakkan oleh fluida kerja berupa uap kering atau hampir superheated uap air. Pemisahan uap air dan air ini dilakukan separator. Karakteristiknya operasional separator yang harus dicapai pada pemisahan fluida panas bumi yang paling penting adalah pemisahan fluida yang harus tinggi dan penurunan tekanan yang kecil selama di separator untuk soalnya waktunya nggak ini kayaknya. Habis ya Mas waktunya. Ya disingkat-singkat nggak apa. Oh boleh. Terus yang kedua di peralatan utama PLTU, coba next. Yang kedua ada demister. Demister adalah sebuah alat yang terbentuk tabung silinder yang pada umumnya berukuran 14 cm kubik ya. Di dalamnya terdapat kisi-kisi baja yang berfungsi untuk mengeliminasi butir-butir air yang terbawa oleh uap. Oke, yang ketiga Mas. Yang ketiga ada turbin dan generator ya. Turbin dan generator adalah suatu mesin penggerak di mana energi fluida kerja dalam hal ini adalah uap. Dipergunakan langsung untuk memutar roda turbin. Jadi uapnya dibuat untuk memutar roda turbin. Next, Mas. Keempat ada kondenser. Kondenser adalah suatu alat untuk merekomendasikan uap dari turbin dengan kondisi tekanan yang hampa. Uap bekas dari turbin masuk dari sisi atas kondensor, kemudian mengalami kondensasi sebagai akibat penyerapan panas oleh air pendingin yang diinjeksi langsung melalui spray engine. Next, Mas. Yang kelima ada gas removal system. Next, Mas. Yang keenam ada HWP atau hot wheel pump. Ini kayaknya gantian nama. Yaitu pompa pendingin. Sorry, gantian sama. Oh, gantian sama Mas Sopirin. Udah mau habis kayaknya slide-nya. Oh, siap. Oke, lanjut oleh Mas Birin ya, teman-teman ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya,
Yang poin 6 itu hot wheel pump, HWP. Hot wheel pump adalah pendingin yang berfungsi untuk memompakan air kondensat dari kondenser ke cooling tower untuk kemudian didinginkan. Jenis pompa yang sering digunakan adalah vertical barrel tipe 1 stick dengan jumlah 2 buah pompa setiap unit. Yang nomor 7, Mas Halif. Nomor 7 belum nampil. Nah, yang poin 7 itu ada cooling tower, berfungsi untuk mendinginkan kondensat dari pompa HWP agar selanjutnya kondensat ini dapat disirkulasikan sebagai air pendingin. Lebih difungsikan sebagai cooling tower yang biasanya digunakan ada di PLTP jenis mechanical draft cross flow tower. Yang selanjutnya nomor poin 8. Oh, poin 8 sudah nggak ada ya. Kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, sumber energi bersih, energi panas bumi konstan sepanjang musim, membutuhkan lahan air yang minimal dibanding dengan energi alternatif lainnya. Kekurangannya, biaya modal yang tinggi, hanya dapat dibangun di dekat lempeng tektonik, yang artinya membutuhkan pengeboran di dasar lempeng dari permukaan bumi. Sudah, kembali ke Mas Alif untuk sumbernya. Siap. Sumbernya saya ucapkan juga terima kasih kepada pendengar yang sudah menyimak dari awal sampai akhir ya. Cukup sekian presentasi dari grup kami. Nanti misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan di e-learning ya. E-learning nanti kami upload juga materi juga videonya. Mungkin sekian dari grup kami. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.